Oke, jadi begini, waktu kita coba menginterpretasi, kita perlu memahami bahwa ketika menginterpretasi itu kita bukan sedang mencoba untuk menjelaskan. Jadi beda kita membuat interpretasi dengan kita membuat sebuah tulisan atau esai, itu beda. Nah, di sini kita kan mengobservasi sebenarnya. Jadi apa yang bisa kita temukan itu yang kita bicarakan. Kemudian waktu kita membaca tentu akan ada tanda tanya, tentu akan ada pertanyaan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dan fakta-fakta dan hal-hal yang bisa kita temukan itu yang kita diskusikan. Kemudian apa kira-kira jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita temukan? Bisa nggak ketemu jawabnya? Dan kalau mau memberikan jawabannya harus ada dasar yang kuat tentunya kan? Dan dasarnya mesti masuk akal. Misalnya kita mengutip sesuatu tulisan yang misalnya di luar dari kitab itu dan jauh setelah kitab itu biasanya kurang masuk akal. Tapi kalau masih berhubungan dengan apa yang sedang kita baca, misalnya sebelumnya terjadi, misalnya di pasal sebelumnya masih dalam skop kitab itu, mungkin masuk akal. Atau sebelum kitab itu, mungkin masuk akal. Misalnya kita bahas kisah para rasul, kalau kita bahas misalnya ke Lukas, masih lebih masuk akal. Kenapa? Karena penulisnya sama, terus peristiwanya sebelumnya masuk akal gitu. Misalnya kalau kita mau merujuk gitu ya ke ayat-ayatnya. Jadi kalaupun kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita baca, ya harus make sense juga gitu kan. Karena sebenarnya teologi itu sebenarnya kan sebenarnya bisa dibilang sains. Nah, sains itu selalu orang pikir selalu natural science. Natural science itulah yang fisika, F sama dengan M kali A, itu natural science. Sains itu sebenarnya adalah sesuatu yang punya metode penelitian, ada objek yang diteliti gitu. Jadi sains itu tidak selalu harus fisika, matematika, kimia, ya itu kan pandangan umum. Ya. Kita mempelajari Alkitab ini juga sains. Ada objek yang diteliti, ada metode yang penelitiannya. Jadi ini juga sains sebenarnya. Ya, jadi kira-kira seperti itulah untuk pengantarnya ya. Nah, tetapi sekarang apa itu dari bacaan kita di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 35, apa yang kita bisa temukan di sana ketika kita mengobservasi, apa yang kita temukan di sana. Jadi temuan-temuan seperti fakta-fakta, pertanyaan, ya, gitu. Apa yang kita bisa temukan di sana sejauh ini yang setelah kalian baca? Sunat, tentang sunat ya. Oke, mungkin bisa lebih jelas lagi tentang sunatnya kayak mana dalam bacaan itu. Ya? Kemerdekaan versi terbaru kepada Kristus yang sebelumnya berdasarkan pembebasan dosa, yang sebelumnya berdasarkan dari syarat-syarat ketentuan ini, dan sekarang malah dengan cukup dengan iman. Oke. Dasarnya? Itu yang di pasal yang pertama kali 15 ayat 1 selesai tentang sunat, lalu di jawabannya yang di pasal 22 selanjutnya bercerita tentang kesimpulan dari jemaat bahwa mereka jangan lagi terus. Itu yang dijawabnya si Petrus. Jawab Petrus. Oke, Petrus ngomongnya kayak mana deh? Iya. Ya. Jadi yang kita temukan aja, apa sih yang terjadi sebenarnya di situ? Nah,
Ya kan? Keselamatan untuk bangsa-bangsa lain juga dasarnya. Iya. Oke, mungkin itu kita temukan. Itu kata si Petrus kan. Itu kata si Petrus. Walau dia tidak sebutkan Corneliusnya, ya. Karena Corneliusnya kan di pasal sebelumnya itu pasal 10. Jadi kemungkinan Petrus pada saat itu sedang merujuk kepada pengalaman dia menyaksikan Cornelius, kan gitu. Betul. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan begini. Petrus ngomong begitu, tapi kira-kira orang Farisi yang ketika itu yang sudah jadi orang percaya, kira-kira punya argumen juga nggak? Kira-kira mereka punya argumen juga nggak merekanya? Gitu. Nah, mereka sih sudah tahu sih sepertinya bahwa oke lah percaya kepada Yesus. Kan persoalannya kan mereka bilang kan ya harus disunat gitu kan. Itu kan yang mereka ngomong. Atau coba kita bagi dulu kisah 15 ini ke dalam beberapa bagian. Apa? Kira-kira bisa berapa bagian kalian bisa bagikan? Mungkin itu cara lebih mudah ya. Kita bagikan dulu berapa bagian kita bisa bagi. Dari 1 ayat 35. Bagaimana kalian membaginya? Oke, seperti apa kau membaginya, Lai? Ya. 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 Nah, setelah itu percakapan terjadi, pertanyaan terjadi, terus ada jawaban. Jadi dua, ini pertanyaan, jawaban, tanggapan. Oke, jadi pertanyaan ini mereka. Oke, jadi Lai baginya dua. Iya. Pertanyaan baru jawaban. Iya. Tanggapan ya. Iya. Tanggapan termasuk jawabannya gitu ya. Iya, respon lah. Oke, jadi persoalan baru jawaban. Iya. Oke. Siapa lagi? Thank you. Berarti Lai coba membagikan bagian itu, membagikan perikop itu. Ada lagi yang coba untuk bagikan perikopnya jadi bisa berapa? Tadi Lai bilang dibaginya jadi pertanyaan, persoalan pertama, lalu solusi. Persoalan lalu solusi ya. Iya. Ada lagi nggak yang bisa bagikan? Bisa bagikan berapa? Atau setuju atau ada hal yang berbeda dari Lai? Bagaimana kalau misalnya bagaimana kalian melihat setelah jawabannya selesai, apa yang mereka lakukan? Mengutus. Betul. Makanya tergantung kan kita membaginya gimana. Kalau Lai mau membagikan 2, boleh-boleh aja. Tapi kalau orang mau bikin jadi 3, misalnya termasuk dia mengutus itu kan bagian lain lagi. Ya kan? Bisa bagian 3 kan? Betul, jawaban, tapi jawaban itu disosialisasikan. Makanya tergantung bagiannya. Dan itu bukan soal benar salah. Jadi misalnya saya mau baginya dalam 2. Oke, tapi ada juga yang mengatakan saya mau bagi dalam 3 karena terakhirnya mereka mensosialisasikan jawaban itu. Oke? Ya. Nah, saya mau tanya ya, coba kalian perhatikan di situ. Saya mau tanya, kenapa orang itu perginya ke Antiokhia? Kenapa nggak ke tempat lain gitu?
kenapa orang dari Judea itu perginya ke Antioquia? Nah, itu kan bisa jadi pertanyaan kan sebenarnya kan. Nah, kira-kira kalian jawabannya gimana? Berdasarkan atas pengetahuan kalian tentang kitab Kisah Para Rasul. Kenapa ke Antioquia? Kenapa nggak ke tempat lain? Kalau di luar dari teks yang di sini sih ada yang bilang Antioquia itu termasuk kota besar lagi. Oke. Terus mungkin juga jumlah orang Kristen di sana juga banyak. Oke. Kotanya sudah kotanya agak besar waktu itu, habis itu jumlah orang Kristen juga lumayan banyak. Tapi bisa saja yang memberikan informasi ke Ko Henry itu kan salah. Iya. Nah, jadi dasar kita apa kalau yang dasar yang kuat apa? Bisa aja dia bilang, oh karena itu kota besar. Dasarnya? Antioquia awal. Hah? Awal pemberitaan Injil. Antioquia. Antioquia awal Kota pemerintahan. pertama. Antioquia. Yakin? Oke. Dasarnya? Makanya. Dasarnya kita bisa lihat di apa? Mana? Di Salah Rasul sebelumnya. Mana ya? Ini jangan spontan lagi. Karena ini kisah Antioquia adalah kota pertama. Ah? Kota pertama kekristenan. Antioquia. Iya, tapi kan kita kan itu asumsi namanya. Makanya kan dasarnya di mana? Kita bilang itu pertama. Terus ada lagi yang bilang di sanalah untuk pertama kalinya itu mengikut Kristus Yesus Kristen. Walaupun di sana pertama kali disebut Kristen, tapi apakah karena di situ pertama kali disebut Kristen, maka orang itu pergi ke sana? Logikanya nggak masuk. Apakah karena di sana disebut Kristen lalu mereka pergi ke sana? Ayat belakang ini bisa juga ya. Bisa. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan penurani supaya kamu jangan ditanggung lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Mengapa Antioquia? Kan ada banyak tempat yang lain juga kan. Tapi kenapa orang itu pergi ke Antioquia dan kenapa Lukas tertarik untuk membahas itu? Iya kan? Kalau Lukas membahas itu, berarti kan itu sesuatu peristiwa yang penting di mata Lukas gitu. Sehingga dia mencatat peristiwa itu ada orang yang datang dari Judea ke Antioquia. Ya ini kan pertanyaan yang saya temukan aja. Ya kita mungkin punya pertanyaan juga. Biasanya Ko Henry banyak bertanya. Sekarang Ko Henry sudah tidak bertanya lagi. Kenapa Antioquia? Kenapa bukan yang lain? Gitu. Tapi thank you tadi sudah coba menjawab Ko Henry ya. Tanya saya merasa itu tidak terlalu kuat aja sih dasarnya gitu. Karena kan itu kan kata orang gitu. Itu kan kata orang. Kita lagi baca Alkitab, bukan lagi baca kata orang. Mungkin agak sulit menemukannya. Tetapi coba kalian ingat waktu kalian baca kitab Kisah Para Rasul, pengalaman kalian membaca, ada berapa sih gereja yang besar? Yang besar di dalam kitab Kisah Para Rasul? Antioquia dan Filipi
Misalnya begini ya, saya misalnya, ini sih pemikiran saya, ya saya bisa aja salah. Ini sih pemikiran saya. Kenapa mereka pergi ke Antioquia dan kenapa Lukas mencatat peristiwa itu? Karena kemungkinan Antioquia ini gereja besar. Gereja besar, kalau dibilang gereja pertama, ya coba kita lihat dulu apa dasarnya gitu kan. Nah, Antioquia itu gereja besar, plus pasti ada sesuatu alasan gitu. Bagaimana kalau misalnya begini, dia pergi ke Antioquia, ternyata di Antioquia juga banyak orang Yahudi, misalnya, ada gunanya nggak dia ke situ? Kalau ternyata nih di Antioquia itu lebih banyak orang Yahudi dan orang-orang, Dasar gereja besar itu dari mana? ya Gereja besar. dasarnya, Iya. ya makanya itu kan saya bilang asumsi saya gitu. Itu kan asumsi saya gitu ya. Tadi ada dicoba dikatakan oleh Ko Henry, kemungkinan karena di situ disebut pertama kali Kristen. Ya. Makanya perlu kita membaca kitab Kisah Para Rasul itu sendiri gitu kan. Nah, tapi mungkin kita bisa lihat karena kan dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan bahwa setelah Yesus naik ke surga atau ketika dia naik ke surga kan dia katakan, Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, ini kan akan kita lihat perkembangannya di dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, kita lihat di situ gereja yang berkembang di situ di mana aja. Gitu. Ya kan? Di mana aja itu yang berkembang di dalam kitab Kisah Para Rasul itu. Tadi kan kata si Joshua Filipi, cuman dasarnya bilang Filipi apa, gitu kan? Kalau Ko Henry bilang tadi Yerusalem, saya setuju karena di situ pertama-tama. Jadi pertama-tama waktu Roh Kudus turun ke atas mereka itu tadinya jumlahnya 120, ya kan? Kemudian dari 120 pada pasal kedua bertambah 3.000, jadi wajar. Hanya saya merasa kalau di Yerusalem, saya tidak merasa bahwa di situ ada banyak orang non-Yahudi. Saya merasa di situ lebih banyak orang Yahudi, sehingga tidak diceritakan bahwa orang-orang itu berbicara kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Tetapi mereka diceritakan perginya dari Judea, perginya ke Antioquia, ke arah utara kalau di peta itu. Ya kan? Cuman kan pertanyaannya kenapa di Antioquia? Nah, kan gitu. Logikanya apa yang kita bisa dapat? Atau mungkin kita ada ketemu ayatnya mungkin? Disebutkan juga kok di Kisah Para Rasul 11 saya. Nah, apa dibilang? 11 ayat yang ke-19. Barnabas dan Barnabas dan Saulus ke Antioquia. Betul. Lagi isinya 3 kota. Iya. Asia, Betul. dan Antioquia. Betul. Walaupun di sini belum merujuk ke jawaban kenapa Antioquia. Iya. Ini sudah disebutkan lagi di sini. Berarti sebelumnya di Kisah Rasul awal sudah ada yang Antioquia. Iya. Nanti saya. Coba bandingkan bagaimana sikap mereka, apa yang mereka lakukan kepada 3 kota itu. Apa bedanya antara peristiwa di Antioquia dengan kota-kota yang lain dari ayat yang lain baca? Ya, karena terjadi penganiayaan. Awalnya dari Stefanus. Iya. Sementara itu banyak saudara-saudara kita telah tersebar Oke. karena penganiayaan. Oke. Karena dari di Yerusalem sendiri kan makanya naik ke atas, ke bawah ya. Iya. Ke atas kan dari Venesia sebelah kiri ya. Laut ya, ke arah laut tengah ya. Lanjut. Ke atas. Ya. Penyebaran yang benar itu yaitu yang ke kiri dan ke atas, ke bawah belum. Ya kan? Kenapa ke atas? Antioquia adalah satu penyebaran kata pokok. Bisa juga menjadi satu
yang mendorong kenapa ke arah Antioquia? Atau simpelnya begini. Simpelnya begini mungkin pertanyaannya biar lebih jelas ya. Di Antioquia itu lebih banyak orang Yahudi apa Yunani? Atau non Yahudi? Itu mungkin lebih pertanyaannya mungkin itu. Karena kalau dia memberitakan sunat kepada orang Yahudi percuma, gua ada sunat lu ngomong apa sih kan gitu. Kan gitu. Hah? Banyak orang yang Di mana? di Antioquia. Percuma dia ngomong gitu. Dari Yudea pergi ke Antioquia dia bilang harus disunat. Ngomong apa sih lu? Gua mau disunat. Yang gitu. Itu. Berarti lebih banyak orang apa? Orang tidak percaya sebelumnya Yunani. Berarti banyakan orang Yunani. Ya kan? Ya. Berarti kebanyakan orang yang di utara itu orang Yunani gitu. Sehingga mereka merasa kita harus tembak sasaran yang benar. Itu sih kemungkinan pemikiran saya gitu. Nah, tetapi dasarnya mengatakan di situ banyak orang Yunani juga apa gitu. Kita nggak bisa asumsi loh. Makanya. Tapi sebenarnya dari ayat yang tadi yang Lai bilang, di situ sebenarnya ada bisa satu temuan kalau saya lihat di situ. Karena Lai jangan berhenti di 19-nya saya rasa. Coba di 20-nya. Mungkin ada satu temuan yang bisa kita lihat di situ pada ayat 20-nya. Hah? Yang 20. Apa dibilang di situ? Tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene tiba di Antioquia dan berkata-kata juga pada orang-orang Yunani. Ya. Dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa sebelum itu sudah ada. Nah, itu orang itu beberapa orang Yunani. Balik lagi kan ke pertanyaan tadi saya bilang. Apa bedanya orang-orang itu berbicara ke Fenisia waktu di Siprus dan di Antioquia? Pada ayat 19 dikatakan bahwa orang-orang yang tersebar itu hanya berbicara kepada orang Yahudi. Tapi pada ayat 20 dikatakan ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini kemungkinan yang menjadi cikal bakal mengapa di Antioquia itu lebih banyak orang Yunani daripada orang Yahudinya kan gitu. Nah, inilah dasarnya maksud saya. Jadi selama itu berarti mereka itu pemikirannya bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi aja. Tapi waktu mereka ngomong pada orang Yunani, loh orang Yunani kok terima? Iya gitu kan, kok terima gitu. Percaya mereka itu pada ayat 20. Jadi ini kemungkinan yang menjadi cikal bakal kenapa di Antioquia itu banyak orang yang bukan Yunani gitu. Ya, orang yang bukan Yahudi tapi orang Yunani, sehingga itu menjadi sasaran tembak daripada orang-orang yang datang dari Judea itu kan. Untuk mensosialisasikan ajaran sunat, keselamatan karena sunat itu. Iya, itu kan. Jadi itu kemungkinannya sih. Itu kemungkinannya sih. Ya kan? Tapi bagaimana dengan di kota-kota lain gitu? Bagaimana dengan di kota-kota lain? Mereka menerapkan sunat juga enggak? Gitu. Apakah di luar daripada Antioquia mereka menerapkan sunat atau tidak? Itu kan di Antioquia. Kemudian kita temukan bahwa orang yang datang dari Judea itu kan dibantah. Ya kan? Dibantah kan mereka kan? Nah, tapi pertanyaannya lagi, dasar daripada bantahan itu apa? Dasar daripada bantahan itu apa? Terus waktu di luar Antioquia yang diterapkan itu seperti apa sih sebenarnya kan gitu. Ya inilah namanya saya katakan observasi kan. Kita mengobservasi gitu. Ini yang kita observasi. Kira-kira yang di luar Antioquia apa yang terjadi gitu. Pada dasarnya menurut saya nih. Iya. Kalau saya baca intinya gini menurut saya. Oke. Secara manusia ya. Iya. Mereka masih beracuan mengacu kepada bahwa yang diselamatkan adalah orang Yahudi.
Karena apa? Janji Allah itu dalam perjanjian lama. Iya. Ya kan? Iya. Sebagai bangsa pilihan. Iya. Jadi mereka tuh mungkin bukan mungkin, mereka mempunyai sifat keidealisan terhadap makna daripada bangsa pilihan tadi. Oke. Jadi seperti kisah kalau kita bukan ini ya, kita ambil contoh bentuk dalam waktu yang sudah ada modern ya. Contoh Hitler, dia merasa dia adalah bangsa hebat, bangsa yang, nah, di situ bisa kita belajar bahwa manusia itu punya sifat yang boleh kita bilang idealisnya tinggi gitu. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Karena kan mungkin saja mereka bilang, ya gue kan ada dasarnya, kan di Alkitab kan selama ini kan yang kita terapkan konversi mereka kan harus ke Yahudi dulu. Contohnya kayak Rut kan dikonversi dulu tuh ke Yahudi kan. Ya mungkin kan dia ada dasarnya, bukan semata-mata dia karena dia angku kan. Tapi itu berbalik kepada basicnya orang Yahudi ini tadi gitu. Apakah mereka dari agama yang sebelumnya yang tidak percaya untuk datang Tuhan dan mereka datang. Datang Yesus kan sehingga mereka percaya. Karena kan di sini disebut ada orang Farisi yang percaya, ikut percaya. Orang disebutkan sih masih dalam konteks Farisi. Ayat yang ke-berapa itu ya? Masih ada orang Farisi. Ayat yang ke-5 ya. Maksudnya arahnya lay bawa ke situ untuk kemana? Arahnya lay bawa. Arahnya bahwa kenapa tadi arahnya ke pertanyaan tadi. Apa itu? Yang katakan bahwa kenapa, ya kan? Kenapa keselamatan kok diutus aku? Pertanyaan saya tadi bagaimana penerapan di luar kota Antioquia? Apakah mereka menerapkan sunat? Nah, itu tadi. Atau tidak? Atau hanya Antioquia saja yang mungkin yang tidak terapkan sehingga mereka pergi ke Antioquia? Kan gitu kan? Itu kan observasi namanya. Bagaimana sih di kota-kota lain? Ya. Kan itu observasi. Mungkin mereka merasa, oh kota-kota lain kita nggak usah khawatir, mereka udah terapkan. Misalnya, ini yang Antioquia yang banyak Yunaninya nih, kayaknya nggak terapkan, kita ke Yunani yuk. Kan mungkin saja begitu terjadi. Ya itu tadi, kenapa mereka mengatakan bahwa harus orang yang bersunat gitu. Karena kan kalau kita baca di ayat 5 jelas nih. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi. Iya. Kita catat ya, orang Farisi. Iya. Iya kan? Berarti orang Israel. Iya. Israel lah kita katakan Israel pun dia orang Yahudi kan. Iya, iya. Orang Yahudi. Iya. Nah, di sini kan dikatakan bahwa yang telah menjadi percaya datang kepada dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Kita bisa ambil bahwa mereka masih tetap berpegang kepada hukum Musa itu gitu. Betul. Iya betul. mereka terhadap Taurat. Gitu. Iya, observasi yang bagus. Sedangkan hukum Musa kalau kita lihat lagi kan berantakan sebenarnya. Berarti waktu itu mereka menerapkan percaya dalam Yesus Dan Taurat plus sunat. Jadi digabung sama mereka. Dikombin berarti. Nah, pertanyaannya waktu di Antioquia mereka kan dibantah oleh Paulus dan Barnabas. Berarti kan dibantah oleh Paulus dan Barnabas. Berarti ada kemungkinan bahwa di luar Antioquia itu mereka menerapkan versi Farisi tadi, sunat, ya, dalam percaya Yesus plus sunat. Mungkin ada juga yang tidak. Jadi mungkin pada waktu itu terjadi kebingungan. Sehingga ada kota-kota di mana mereka mensunatkan orang yang Yunani dan ada yang tidak. Jadi ini terjadi kan suatu kebingungan buat mereka. Tapi yang mungkin kenapa mereka membidik Antioquia, karena di Antioquia tadi banyak orang yang bukan Yahudi, banyak orang Yunaninya, dan kemungkinan di sana tidak diterapkan sunat kepada orang Yunani. Makanya mereka membidik ke situ. Nah, jadi kemungkinan dari sini kan kita bisa memahami bahwa tidak seluruh kota menerapkan. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan juga seluruh kota menerapkan kecuali yang ada Paulus dan Barnabas. Oh ya, bisa jadi. Ya kan? Makanya muncul di situ.
Kemungkinannya kan? Kemungkinannya. Tetapi bagaimana kalau kalian membandingkan dengan Galatia misalnya? Galatia itu ditulis sebelum peristiwa ini. Coba kalian bandingkan dengan Galatia 1 misalnya. Itu Galatia ditulis sebelum Kisah Para Rasul. Coba kalian bandingkan dengan Galatia 1. Kira-kira apakah semua orang sudah menerapkan, apakah kota-kota lain juga menerapkan sunat untuk non-Yahudinya? Karena itu adalah surat yang mana Paulus ada berbicara tentang itu pada pasal 1-nya. Ini sebelum loh. Galatia itu sebelum Kisah 15 ini. Pada pasal 1-nya. Ya kan? Galatia 1 dan Galatia 2 kalau mau lebih jauh bisa juga. Karena itu ditulis sebelum Kisah 15, sebelum pertemuan di Yerusalem. Jadi make sense gitu. Galatia 1 dan Galatia 2. Sebelum. Sebelum. Maksudnya dia menceritakan itu interaksi dengan Galatianya itu adalah sebelum dia pergi ke sidang Yerusalem itu. Maksudnya dia waktu pergi ke Galatia, peristiwa Galatia itu adalah sebelum Yerusalem. Karena pada Galatia 2 dikatakan, kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Artinya dia menceritakan sesuatu peristiwa yang sudah lewat kan. Artinya masih berkaitan dengan Kisah 15 itu. Waktu tulisan Galatia ini ditulis, ya, waktu Galatia ini ditulis oleh Paulus, sebenarnya masalah apa yang terjadi dengan Galatia? Sama persoalannya. Ya. Nah, jadi Galatia itu kalau kamu lihat di peta di bagian kira-kira di sini Galatianya. Coba saya gambarin ya sedikit ya, supaya kita bisa masuk akal dikit. Supaya kita bisa masuk akal. Ini memang agak sulit, tapi nanti waktu kita paham, jadi kita ngerti, oh surat-surat Paulus itu maksudnya itu ya. Nah, di sini Yerusalem. Nah, di sini kira-kira Antioquia. Disinilah si Paulus dan Barnabas itu. Lalu disinilah kira-kira Galatia. Galatia itu nama wilayah. Jadi wilayah itu ada beberapa kota-kota di situ. Nah, jadi Yerusalem di sini. Kalau Judea kan yang lebih besarnya lagi kan. Nah, jadi mereka perginya ke maksud saya Judea itu di sinilah. Yerusalem, Judea, Samaria, kan gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Kisah 1 ayat 8, jadi saksiku di Yerusalem, di Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi kan, semuanya. Gitu. Nah, jadi kalau kalian baca pada, ini kan peristiwa yang di sidang Yerusalem itu kan Kisah 15 ya. Kisah 15, tadi cerita tentang mereka tersebar terus
memberitakan sebagian ke Siprus, ya, Fenisia dan Antioquia. Itu kisah 11, ya. Kalau kalian perhatikan nanti kisah 13 sampai sebelum ini, ya, 13 dan 14 itu adalah pemberitaan ke wilayah ini. Gitu. 13 sampai 14 itu adalah pemberitaan ke, salah satunya adalah ke Galatia itu. Makanya saya bilang bahwa Galatia itu adalah, peristiwa di Galatia itu adalah peristiwa sebelum sidang Yerusalem. Iya, perjalanan pertama Paulus dan Barnabas. Hah? Iya, dia balik lagi. Iya, dia kan diutus nih dari Antioquia kepada bangsa-bangsa lain. Yang mana kalau kalian baca waktu Paulus bertobat, Tuhan Yesus bilang apa kepada Paulus? Kepada Ananias tentang Paulus. Jadi alatku bangsa-bangsa lain. Kemudian dikonfirmasi lagi oleh Roh Kudus pada pasal 13. Di sana dikatakan ada ya pemimpin-pemimpin yang mengutus mereka, juga mengutus Paulus dan Barnabas juga kepada bangsa lain. Nah, mereka itulah pergi pada pasal 13 dan ke-14. Salah satunya adalah ke Galatia. Tetapi ada persoalan di Galatia. Persoalan apa? Kita dapatkan dari Galatia 1 sampai 2 persoalannya. Apa persoalannya? Dan apakah hubungannya dengan sidang Yerusalem? Persoalan yang terjadi di Galatia ini adalah sebelum sidang Yerusalem. Kita tahu dari Galatia 1 sampai 2. Nah, pertanyaannya, persoalan apa di Galatia 1 sampai 2? Sama. Sunat. Ya. Mereka bikin kira-kira gini, percaya Yesus bagus katanya, tapi harus sunat. Percaya Yesus plus sunat baru dapat selamat. Nah, itu rumusnya kan buat mereka. Dia bilang, oke lah, kamu percaya Yesus, amin, puji Tuhan, haleluya. Tapi kamu harus disunat dan tetap menuruti hukum Musa. Ya, jadi komplit intinya, supaya kamu selamat. Nah, tetapi kan ditentang oleh Paulus. Cuman yang menjadi pertanyaan lagi, kenapa Paulus menentang? Bukankah ini lengkap, bagus kan menurut orang Farisi? Bagus dong, kita lengkap lakukan semua. Gitu. Nah, makanya kalau kalian bandingkan Galatia 1 sampai 2 dan kemudian Kejadian 15 tadi, kisah 15 ayat 1 sampai 35 tadi, apa yang menjadi dasar sehingga sunat ini nggak perlu? Karena kalau ternyata sunat perlu, kan kita harus disunat juga sekarang. Apa dasar kita mengatakan orang bukan Yahudi tidak perlu disunat? Kamu kan nggak bisa bilang, iya bapak saya bilang begitu, iya bapak kamu, tapi maksudnya dasar Alkitabnya apa? Gitu. Jangan-jangan memang kita perlu disunat tuh. Apa coba? Berdasarkan inilah Galatia 1 sampai 2, Kisah 15 ayat 1 sampai 35. Ayat apa? Misalnya di ayat 14 Galatia 2. Apa katanya? Tapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, maka aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Bagus kamu coba. Tapi cuman pertanyaannya mungkin bisa saja begini, waktu Paulus ngomong gitu, Petrus kan bisa ngomong, dasar itu apa? Paulus mengatakan itu dasar kamu apa? Dia bilang, thank you Paulus sudah peduli. Cuman dasar kamu bilang itu apa?
Kan harus ada dasar juga dong Paulus ngomongnya kan. Nggak bisa hanya senang suka-suka hati dia juga kan. Jangan-jangan memang benar itu memang harus disunat. Lah kita harus disunat loh. Kita nggak boleh dong hanya mendengar-dengar Martin Luther. Jangan-jangan Martin Luther salah. Kita bilang apa? Tapi 1921 Apa? dikatakan ini sunat ya, bukan sampai wajib. Siapa bilang? Sini 19 Pasal? Kisah Rasul 15 19 sampai 21. Tidak wajib. Dasarnya apa? Karena dikatakan di sini sebab sejak zaman dahulu hukum Musa dibacakan di kota dan dibacakan tiap hari Sabat. Yang dibacakan itu kita baca di ayat 20. Tapi kita harus menuliskan kepada mereka jangan dicemar dari makanan yang telah dicemarkan berhala-hala, berhala, dan dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Sudah ada disunat. Sunat itu sebagai tanda. Mungkin saya tambahkan. Anggaplah saya orang Farisinya. Tolong jelasin gue bahwa memang kita nggak perlu disunat tuh orang Yahudi. Anggaplah saya orang Farisinya. Kalian yakinkan saya sebagai orang Farisinya. Saya nggak mau loh membatalkan ini. Ini kata Tuhan loh. Caranya kayak gini loh kita diselamatkan. Orang-orang itu memang harus masuk ke dalam kita dan mereka harus disunat. Yang gue paham itu. Nah coba pahamin gue gitu. Di Efesus 2 sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah ketentuannya untuk menjadikan keduanya jadi satu manusia baru dalam dirinya dan merayakan damai sejahtera. Good, tapi aku orang Farisi yang pada saat itu, aku akan bilang, gua nggak punya kitab itu, Brother Joshua. Karena kitab itu adalah setelah peristiwa itu, gua nggak punya kitab itu gitu. Kan gitu. Nggak apa-apa, coba-coba aja ya. Salah-salah biasalah, namanya kita belajar kok. Apa? Coba. Sunat itu cuma laki-laki. Iya. Di baju yang baru dari hukum Taurat itu tidak ada kata sunat. Hukum Taurat ya seperti firman ya. Kan tidak ada baik lo batu yang ditulis sama Tuhan sendiri dan yang ditulis kembali sama Musa. Iya. Tidak ada menyinggung sunat. Tidak apa kamu sunat? Tidak kok. Ya, tapi kan dari Abrahamnya udah disunat tuh. Dari itu sunat. Dari Abraham. Hah? Kan cuma menandai aja bahwa kau adalah orang bangsa pilihan, kau sunat. Pada zaman Musa kan begitu dah. Kan itu dipegang mereka sampai mereka tumbuh kembang kan supaya dipakai. Sekarang alasannya untuk membatalkan itu. Mereka sudah paham bahwa mereka memang sendiri. Sekarang kita ngomong. Iya. Apakah gini? yang Oke. mau menulis. iya. Kita mau presentasi nih. Yang paling ya, pertama ya. Tangan Tuhan yang menulis atau manusia yang menulis? Nah, sekarang gini, kalau dari saya gini, Ya. abang kurang fair karena Ya. abang gini, Ya, abang ya. menjelaskannya berdasarkan pemahaman yang abang sudah dapat saat ini. Nah, sekarang yang masuk ke mereka itu, kalau misalnya mereka di posisi abang di posisi mereka saat itu dalam kondisi saat itu, kan abang ini sudah baca kitab perjanjian baru, ya. Nah, mereka itu belum ada kan belum ada kitab perjanjian baru, makanya mereka minta penjelasan. Nah, kalau yang abang jelasin yang berdasarkan pemahaman yang abang dapat sudah di perjanjian baru. Nah, maksudnya mereka tuh masih pegang yang perjanjian lama, perjanjian baru belum ada. Nah, itu yang Kan perjanjian baru sih belum ada. Thank you, Jan. Tapi berarti lah bilang bahwa sunat itu nggak perlu. Untuk orang Yahudi juga sebenarnya tidak perlu. Tidak penting. Loh. Tapi kan masalahnya mereka terapkan itu. Bukan. Pengertian masalah sunat ini. Ya. Kan tadi kan kita lihat karakter dari manusia kan. Manusia. Ya kan. Bahwa ada keidealisan dia. Dia merasa dia sudah terpilih. Sama kayak Hitler kan. Kita mungkin bayangin aja seperti itu. Gitu. Berarti kan masalah tentang ini bukan. berarti kan Lai mengatakan seperti ini kira-kira. Bahwa yang diterapkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu dengan melakukan sunat, sebenarnya mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak perlu. Itu kan kira-kira kesimpulannya. Iya. Tapi mengapa mereka melakukannya? Karena mereka tuh idealisme mereka terhadap yang sudah dijanjikan Tuhan sama mereka gitu.
Dan bahkan Yesus melakukannya waktu dia umur 8 hari, bawa kepada bait suci di mana Simeon ada mengangkat. Bukan dari keinginan Tuhan Yesus sendiri, orang tua yang ada kesetiaan kan? Artinya begini. Artinya mereka begini. Artinya kalau Lai bilang bahwa sebenarnya surat itu tidak perlu, sementara mereka semua menerapkannya, berarti kemungkinan ada yang salah dalam pemikiran mereka atau salah dalam pemikiran Lai. Kenapa mereka menerapkannya semua? Kenapa mereka? Ini kan ada istiadat yang ini. Coba bandingkan dengan sunat Abraham. Ya, tentang orang. Iya, coba bandingkan dengan sunat Abraham dengan sunat mereka. Tapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak menghilangkan satu iota pun. Ingat pembentukan hukum terutama dan hukum utama. Hukum terutama dan Ini arahnya kemana? Arahnya kemana? arahnya mengenai sunat tadi tidak penting. Tuhan Yesus itu tidak mengatakan sunat itu penting. Kalau Lai baca Matius 5, enggak gitu ngomongnya. Matius 5 ayat 19. Sebentar ya. Nah, sambilan Lai cari. Silakan. Pertanyaannya tadi adalah bukan, pertanyaannya tadi waktu saya bicara sama Joshua, atau kamu juga kita tadi bicara, kan kamu bilang bahwa Paulus menegur Petrus. Cuman dasar Paulus menegur itu apa sih? Hah? Bahwa ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu adalah perkataan Paulus. Ya, gini, mungkin lebih gampangnya gini. Kalau kamu bandingkan Paulus dengan Petrus, Petrus ngomongnya dasarnya untuk tidak menerapkan sunat kepada Yunani apa? Dasarnya apa? Petrus. Penglihatan sebelum bertemu dengan Cornelius, dan ketika melihat Cornelius berbahasa seperti mereka di hari Pentakosta. Itu dasarnya Petrus. Sehingga Petrus bilang, keselamatan juga diberikan kepada yang orang Yunani dan bukan Yahudi. Tetapi dasar Paulus apa? Dan Paulus ini sudah menerbitkan surat Galatia sebelum, dan sudah mengajarkan itu sebelum sidang Yerusalem, dan sudah membantah orang Farisi atau orang yang dari Judea pada Kisah 15 ayat 2. Tapi dasar Paulus ketika itu apa? 16 mungkin bisa jadi. Dan kita bukan masalah tentang si dasar Paulus. Karena kan menariknya gini, Le. Menariknya gini. Kalau Petrus ditanya, kamu kok enggak menyunat Cornelius? Gue udah lihat peristiwanya, gue ada dapat penglihatannya, ada dasar Petrus, ya. Tapi pertanyaannya, dasar Paulus ngomong ke Galatia ini dan menentang orang yang datang dari Judea apa? Hah? Dasarnya apa? Iya. Itu siapa yang meniadakan salah satu kita belum tahu kan? Kita ngomong balikin tadi ya. Iya. Yang awal tadi bukan yang tentang si kenapa Paulus itu. Iya. Kita bahas ayat 19 yang terakhir, Matius 5 ayat 11 yang kembali begini. Iya. Ayat 15. Ayat 19. Ya, 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu, ini Tuhan Yesus ngomong, Iya. salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, Iya. dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga, bukan neraka. Terus arahnya? Dasarnya dia mengatakan hal seperti ini, kita bisa lihat bahwa tadi kita kembali lagi
antara hukum yang Musa buat, perjanjian awal dengan apa perjanjian awal lagi? Hukum yang ditulis Musa yang secara 1 sampai 10 dan dijabarkan secara kemanusiaan secara manusia, oleh manusia, oleh Musa. Karena kan diajarkannya hukum terutama dan hukum utama. Biasanya sebenarnya itu kan, hukum Taurat itu kan. Oke, menarik ya. Kita diskusinya Kejadian 15 nih. Kisah 15 nih. Tapi kita bisa sampai ke Matius, bisa sampai ke Efesus, bisa sampai ke Galatia, bisa sampai ke Taurat, ya kan? Nah, menarik. Berarti dari 15 ini aja, pasal 15 ini aja, observasi kita sebenarnya sudah luar biasa kan? Observasi kita kan? Nah, cuman begini, tentang sunat tadi, waktu Lai tadi bilang tanda, itu tanda apa sebenarnya? Tanda manusia. Lahiriah sama manusia. Manusia lah. Waktu Tuhan bicara kepada Abraham dia harus disunat, itu tanda apa sebenarnya? Tanda apa sebenarnya? Tanda apa? Jadi kalau kita perhatikan, ya, sepanjang perjanjian lama itu, Tuhan itu suka begini loh, bikin perjanjian dengan bangsa itu, ya. Perjanjiannya bukan negosiasi ya, bukan negosiasi perjanjiannya, tapi dia bikin perjanjian bahwa bangsa itu harus begini, bangsa itu harus begitu, dia akan begini kepada bangsa itu, dia akan berbuat begini kepada bangsa itu, lalu ada tandanya. Tanda itu bisa kepada perjanjian itu bisa kepada bangsa, bisa kepada pribadi kepada Abraham. Lalu tandanya sunat. Mungkin itu sebabnya orang Farisi menganggap itu penting. Loh, ini kan tanda. Ini kan tanda bahwa kita ini adalah keturunan Abraham. Ini adalah tanda perjanjian. Ini adalah tanda bahwa kita ini adalah bangsa pilihan, umat Tuhan. Bukan, memang Tuhan bilang dia umatnya kan. Bangsa yang kudus kan, imamat ini kan, bangsa imam kan. Dalam kitab Keluaran, imamat. Mereka memang jadi bangsa imam, bukan gara-gara mereka ini kan. Memang indeed gitu, memang mereka memang bangsa ini gitu. Terlepas mereka jadi sombong atau apa, ya itu masalah lain kan gitu. Ya kan? Nah coba bandingkan tadi antara Petrus dengan Paulus. Petrus keyakinannya, gue udah dapat penglihatan. Saya udah dapat penglihatan. Cuman kan herannya gini, sebelum sidang, Paulus pun udah nentang-nentang di ayat 2. Cuman kan yang jadi pertanyaan, apa sih dasar Paulus ini gitu. Bahkan dia sudah bicara kepada orang Galatia, yang kemudian disusulkan dengan surat, bahwa sunat itu nggak perlu. Kan menarik. Dasarnya Paulus ini apa? Sebelum sidang loh. Berarti sebelum sidang, Paulus sudah paham. Cuman dasar Paulus itu apa? Nah, mungkin kita bisa temukan pada Galatia 1-2. Dasarnya apa sih? Kemudian coba bandingkan dengan kisah 9. Tuhan Yesus bilang bahwa dia akan menjadi rasul untuk bangsa-bangsa lain. Dikonfirmasi lagi kisah 13, dia diutus lagi kepada bangsa-bangsa lain. Ada nggak kalian temukan di situ pondasinya dari Galatia 1? Sehingga dia bisa dengan penuh keyakinan nggak perlu sunat itu. Menarik. Menarik, pemikiran lain berarti begini, apakah Paulus mendapatkan pemahamannya dari studi kitab suci atau dia mendapatkan juga suatu revelasi sebagaimana yang didapatkan oleh Petrus?
Berarti dia dapat juga revelasi seperti Petrus. Cuman dasarnya apa? Bahwa dia dapat revelasi. Kalau dasar Petrus dapat revelasi dikasih tahu di Kisah 10. Makanya coba bandingkan Galatia 1 sampai 2. Ada nggak dikatakan di situ? Apa dikatakan? Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan mereka mengajarkan kepadaku, tapi aku menerimanya oleh perkataan Yesus itu. Berarti apa? Petrus dapat wahyu, Paulus dapat wahyu. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi sebelum sidang Yerusalem, Paulus sudah ngerti. Jadi dia udah ngomong-ngomong ke Galatia nih, jangan sunat, jangan sunat. Tapi orang Galatia masih ada yang sunat. Makanya dia marah-marah di Galatia ini. Dia bilang bodoh lah, ya. Kemudian di Filipi juga marah-marah juga. Ya, di Galatia dia paling marah, itu saklek dia itu. Ya. Ke Kisah 15 ayat 2 dia marah lagi sama orang itu karena orang itu masih mengajarkan seperti yang diajarkan di Galatia. Jadi kita kan dapat backgroundnya nih untuk Galatia kan? Ya. Nah, kemudian berarti Paulus ada dasar, Petrus ada dasar. Sekarang apa dasar sidang Yerusalem memutuskan bahwa sunat tidak perlu? Ini kan harus kuat kita. Kalau enggak kita sunat. Habis ini acara ini kalau kita enggak dapat jawaban ini kita harus sunat semua. Virgo, Ko Henry harus sunat. Ya, Abel sudah bisa. Ya, David semuanya kita harus pergi sunat. Kalau kita tidak dapat jawabannya. Dan kita harus menuruti hukum Musa kalau tidak dapat jawabannya. Apa? Matius 5 itu justru menyarankan kita melakukan Taurat atau tidak? Apa dibilang? Coba. Ayat 19. Nah, justru menyarankan kita atau tidak? Coba. Coba ayat 19-nya bilang apa? Ayat 19-nya bilang apa? Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, dia akan menuju tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Kerajaan surga kok. Ya berarti harus melakukan. Tidak masalah. Ya harus melakukan. Kenapa lagi bilang tadi tidak perlu? Tidak perlu juga masuk surga. Tujuh kita itu kok masuk surga toh? Justru orang yang tinggi kan tidak masalah. Justru kata-katanya itu lebih menyarankan, lebih menyuruh untuk melakukan daripada tidak. Ayat 19. Bisa juga kalau yang pikir simpel salah. Usaha masuk surga atas dan bawah serah. Enggak, tetapi lain mengutip Matius juga sebenarnya kurang kuat dasarnya karena Matius itu ditulis setelah peristiwa sidang Yerusalem. Iya. Jadi enggak cocok kita ngambilnya ke situ. Dan itu kan kitabnya berbeda. Dan itu juga ditulisnya setelah peristiwa iya kan? Dan itu kan kitabnya berbeda gitu. Kitabnya berbeda. Ya kan? Ya. Sidang itu, sidang di Yerusalem itu kan yang putuskan tuh rasul-rasul sama penatua. Itu level hierarki hukumnya itu tinggi. Di bawah firman itu yang diputuskan itu levelnya. Gini, waktu mereka memutuskan, mereka kan harus ada dasar. Dasar dari Petrus ada, dasar dari Paulus ada. Makanya coba kita baca dari Kisah 15, dasar-dasar apa saja yang mereka buat untuk memutuskan bahwa sunat ini memang tidak perlu untuk orang yang
bukan Yahudi. Coba perhatikan yang mereka ngomongin itu apa. Di ayat yang ke-17 Apa dikatakan? Cak. supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah disebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Tadi sudah bagus kalian temukan Petrus ada dasar. Kemudian setelah Petrus ngomong, apa yang dia omongin situ? Setelah Petrus bersaksi, apa kesaksian berikutnya? Kesaksian siapa berikutnya? Kan ada bergantian tuh ngomongnya. Petrus sudah ngomong, dasar gue adalah penglihatan dan peristiwa Cornelius. Bisa dikatakan dasar gue adalah revelasi Tuhan. Setelah itu siapa yang ngomong? Jawabannya ada di teks itu sendiri sebenarnya. Hah? Yakobus yakin bahwa setelah Petrus ngomong, yang ngomong adalah Yakobus? Coba perhatikan. Makanya perlu membaca itu berulang-ulang. Setelah Petrus, siapa yang ngomong? Paulus dan Barnabas. Betul kan? Apa yang ngomongin Paulus dan Barnabas? Ayat 13 sampai 12. Oke, apa dia ngomongin? Setelah Paulus bukannya Menceritakan dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perkara mereka di tengah bangsa-bangsa lain. bangsa-bangsa lain. Berarti tadi Petrus dasarnya adalah revelasi. Paulus dan Barnabas dasarnya adalah mujizat dan tanda. Yakobus dasarnya apa? Supaya kita yakin ini benar-benar kuat. Kalau enggak kita harus disunat ini. Petrus dasarnya revelasi, Paulus dan Barnabas dasarnya mujizat dan tanda di tengah orang non-Yahudi. Yakobus dasarnya apa? Ucapan para nabi. Ucapan para nabi. Dengan kata lain kitab Perjanjian Lama. kitab Perjanjian Lama, kitab suci. PL, kitab para nabi. Kuat nggak dasarnya? Makanya kan tadi dibilang oleh Bro Henry, Ko Henry bilang, apakah mereka ini memutuskannya hanya sebagai pemimpin saja, atau memang juga mereka ada dasar memutuskannya? Bahwa mereka memutuskan itu bukan seenak mereka. Ya udah, kayaknya enak nih gini, caranya begini. Ya udah kita, bukan begitu. Tapi mereka memutuskannya ada revelasinya, ada mujizat dan tandanya, ada kitab sucinya. Strong foundation. Dasarnya kuat. Yes, kita nggak usah sunat. Tambah lagi Galatia berapa tadi Ton? Galatia 1 ayat? Galatia 2 ayat? Bukan. Yang kau baca tadi. Galatia 1 ayat? Ayat 12. Galatia 1 ayat 12. Paulus menerima wahyu dari Yesus sendiri dan bukan dari manusia. Dengan dasar ini, maka kita pun punya dasar yang kuat. Jadi bukan hanya karena bapak gua nggak disunat ya, maka gua nggak disunat. Ih, bukan itu dasarnya. Dasarnya memang karena ada di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa kita memang nggak perlu. Gitu. Memang nggak perlu kok.
memang tidak perlu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa keputusan mereka punya dasar yang kuat, gitu kan? Mereka punya dasar yang kuat. Terus kalau kalian perhatikan, dasar keselamatan kita sebenarnya apa? Coba kalian perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yakobus di sana. Dasar keselamatan kita apa? Tanpa kita harus merujuk kepada surat-surat Paulus, surat-surat rasul-rasul, dari diskusi mereka itu. Apa sebenarnya dasar keselamatan kita? Nggak ada sih di ngomongin gitu. Apa dia ngomongin di situ? Makanya perlu baca itu kita intens. Itulah bedanya antara kita membaca sekedar lewat dengan membaca benar-benar read. Nah, itu. Apa yang dia ngomongin di situ dasarnya keselamatan kita? Selanjutnya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan. Betul. Apa? Satu poin lagi yang ayat 19, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka Betul. lain yang berbalik kepada Allah. Betul. Petrus bilang kasih karunia oleh Yesus Kristus. Jadi ini bukan ajaran Martin Luther. Ini adalah ajaran Tuhan, ajaran rasul-rasul yang dimengerti oleh Martin Luther. Ya kan? Bahwa keselamatan adalah kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi keselamatan kita memang kasih karunia. Jadi bukan karena Paulus aja yang ngomong. Makanya salah kalau orang bilang, kamu ini kan karena ngikut-ngikut Paulus. Enak aja sidang Yerusalem bukan cuma Paulus yang ngomong kasih karunia. Petrus juga ngomong kasih karunia. Ya kan? Jadi kan kita suka digituin kan. Kamu mah ikut ajaran Paulus sebenarnya. Kamu bukan ikut ajaran Yesus sebenarnya. Kamu ikut ajaran Paulus. Halo, ternyata di sidang Yerusalem, Petrus yang ngomong kasih karunia oleh Yesus Kristus. Tambah lagi Yakobus. Yakobus mengatakan, jangan disusah-susahin. Ya kan? Kalau disunat kan susah. Kan gitu kan? Jadi gimana? Kita bersyukur ya, kira-kira sementara sampai di sini kita udah paham kita nggak perlu disunat ya berarti ya. Kalau nggak habis ini kalau nggak dapat nih jawabannya kita mesti disunat ini. Ya, gitu. Tinggal panggil dokter aja nih kita. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi sebenarnya. Ada pertanyaan lagi. Adalah perkataan Yakobus tadi kalau kita lanjutkan. Perkataan Yakobus itu bisa jadi pertanyaan juga. Maksudnya dia ngomong kan, jangan makan darah, jangan makan daging, gini gitu ya. Nah itu kira-kira gimana? Hah? Ya mereka bilang kan nggak boleh makan darah. Ada ayatnya di dalam Imamat, nggak boleh makan darah. Dan sebenarnya bukan hanya Advent loh. Bukan hanya Advent, ada cukup banyak juga orang Kristen yang tidak makan darah. Iya, nah itu tentang itu bagaimana? Kita sudah melanggar ini, Bu, sebagai orang Batak makan saksang. Hah? Sudah melanggar, sudah salah kita ini. Nah itu dasar kita apa? Kalau enggak, kita enggak boleh makan saksang. Kan enggak ada dasarnya kita. Nah, hah? Penglihatan Petrus. Oke. Menarik ya. Menarik, thank you. Tapi cuman berarti kan itu kan bertentangan dengan Yakobus. Yakobus bilang jangan. Cuman kira-kira apakah pertanyaannya apakah Yakobus itu harus kita terapkan?
sekarang atau gimana? Perkataan Yakobus itu untuk kita terapkan juga nggak sekarang sebagai orang yang non-Yahudi? Berarti kita nggak boleh makan saksang. Salah. Harus dapat jawabannya. Iya, kalau enggak, kita jangan menjalani hidup kita yang nggak ada dasarnya kan. Kan kita nggak bisa bilang, bapak saya makan saksang, baru makan saya. Iya, Alkitabnya ngomong apa? Gitu. Jadi gimana? Kita bisa nggak itu? Ada berapa hal di situ kalau kalian temukan itu ada berapa hal yang dilarang oleh oleh Yakobus? Ada berapa poin yang dia ngomong? Pertama, yang dilarang makanan yang dicemarkan berhala-berhala, ya. Kedua apa? Percabulan. Ketiga, mati dicekik. Dan darah. Oke. Ada 4 ya. Kira-kira makanan dan berhala, kira-kira yang kalian pahami lah kira-kira. Makanan ada salahnya enggak? Mungkin dari poin pertama, mungkin yang pertama bukan makanannya persoalannya, berhalanya. Makanan. Jadi makanannya enggak salah. Mungkin berhalanya yang salah. Yang jadi soal di situ. Kedua, percabulan moral atau non moral? Moral, ini salah ya. Kalau makanan tadi enggak salah, berhalanya kan. Daging yang mati dicekik. Moral non moral? Moral tidak berpergi ke tangan. Jadi dipotong aja berarti. Maksudnya kalau mau disembelih ya dipotong lah benar-benar gitu ya, jangan dicekik-cekik ya. Oke. Iya, ini kan namanya observasi. Ini kan namanya observasi. Kalau digilas masih boleh kan kan dia dicekik. Terus kalau orang yang primitif itu yang pakai kayu tusuk leher boleh. Berarti sebenarnya soal dagingnya nggak ada masalah di sini. Caranya, lebih kepada caranya. Lebih kepada caranya ya. Darah moral non moral. Soalnya kami makan. Darah moral non moral. Darah apa dulu? Ya ini mungkin darah hewan mungkin ya. Moral atau non moral? Ayo kita BPK jawab itu. Non moral ya. Jadi yang di sini yang hanya moral mungkin hanya berhala, percabulan. Nah, tetapi kenapa kira-kira Yakobus peduli juga tentang hal yang non moral ini? Kenapa Yakobus mengajar mereka atau mengantisipasi ini? Dasar Yakobus apa kira-kira? Tadi kan sudah selesai, masalah sunat kan sudah selesai. Setelah selesai ngomong ini, Yakobus nambah lagi hal ini. Ya kan? Tapi pertanyaannya, kenapa Yakobus nambahin lagi hal ini? Bukannya tadi udah selesai nih masalahnya, tapi kenapa ditambah lagi dengan ini? Apakah ini berkaitan dengan sunat tadi atau tidak? Karena oke. Atau mungkin pertanyaannya saya rubah. Apakah ini berkaitan dengan keselamatan? Yang 4 poin ini yang dikatakan Yakobus yang terakhir itu berkaitan dengan keselamatan atau tidak?
Tidak. Karena lucu ya kalau diskusinya begini. Udah dibahas nih alot tentang sunat sebagai syarat selamat, udah tuntas. Ditambah lagi masalahnya sama si Yakobus, kan lucu kan? Seolah Yakobus bilang gini, oke, tadi bukan syarat, nah ini saya tambah syarat baru. Kan aneh kan? Jadi kemungkinan 4 poin ini bukanlah syarat, tetapi kenapa harus dilakukan? Berarti bukan syarat. Kalau bukan syarat berarti apa? Dia singgung tadi tentang orang Yahudi. Dia singgung tentang orang Yahudi. Kenapa mereka harus melakukan ini? Kenapa orang non-Yahudi harus melakukan ini? Kenapa orang non-Yahudi harus melakukan ini? Tadi kita sepakat bahwa ini tidak ada kaitan dengan sunat, beda. Tadi sunat bicara tentang syarat selamat, berkaitan dengan syarat selamat. Ini bukan syarat selamat. Berarti ini apa? Gaya hidup. Karena berkaitan dengan orang Yahudi, berarti antara relasi antara orang non-Yahudi dengan orang Yahudi. Supaya apa? Supaya ada jembatannya. Sehingga mereka juga bisa memenangkan orang Yahudi itu. Dengan kata lain, gue jangan nyusahin orang Yahudi yang di sekitar gue. Contoh seperti puasa. Kenapa kita ikut-ikut gak makan di depan mereka? Agama yang sedang berpuasa. Kan sebenarnya kita memang tidak harus begitu. Tapi kenapa kita begitu? Menghormati mereka. Sama halnya dengan ini. Kenapa mereka nggak begini? Karena menghormati orang Yahudi yang ada di sekitar mereka. Berarti ini lebih kepada kebijaksanaan. Hore, berarti kita boleh makan saksang. Jangan dilapo Yahudi. Kalau jangan di dekatnya orang Yahudi. Nah, jangan makan saksang di depan orang Advent. Nanti menyusahkan mereka untuk jadi beriman. Ya, jadi ini adalah kebijaksanaan. Logis nggak? Logis nggak kira-kira? Logis nggak kira-kira? Gue punya pertanyaan lagi, tapi terserah kalian. Kalian masih ada waktu nggak? Saya masih ada pertanyaan lagi dari sini. Satu lagi. Mau dengar? Kalau saya orang Yahudi, terus saya sudah percaya. Saya orang Yahudi, saya sudah percaya. Saya masih harus disunat, saya masih harus menuruti hukum Musa, saya harus melakukan yang 4 ini lagi, atau tidak? Kalau saya orang Yahudi sudah percaya, saya masih harus disunat lagi enggak? Saya masih harus menuruti hukum Musa enggak? Saya masih harus menerapkan 4 ini lagi enggak? Jawaban? Anggap saja saya ini orang Yahudi. Saya bertanya kepada kalian, para pakar-pakar Alkitab kelas dunia. Tolong jelaskan kepada saya barusan percaya karena diyakinkan oleh saudara Virgo, saya telah menerima Yesus. Pertanyaannya, saya masih harus melakukan ini semua enggak? Anak-anak saya masih harus melakukan ini semua enggak? Hah? Ya kan? Lihat, kita baca 35 ayat, tapi kita bahasnya sudah luas.
Karena kita mengobservasi. Inilah berbicara tentang membaca secara ekstra. Benar-benar kita perhatikan tuh ayat-ayat itu. Benar-benar kita lihat tuh kata-katanya. Benar-benar kita lihat tuh kaitan-kaitannya. Kita lihat hubungan-hubungan logisnya. Ya, ternyata kasih karunia juga bukan hanya disebutkan dalam surat Paulus, tapi juga bahkan di kisah para rasul dalam sidang Yerusalem. Nah, tetapi yang tadi belum dijawab, saya seorang Yahudi, sudah percaya, bagaimana anak-anak saya? Kebetulan ada baru lahir ini, belum 8 hari misalnya. Mau disunat nggak dia? Berarti? Hah? Boleh iya, boleh enggak? Boleh iya, boleh enggak? Atau saya balikin pertanyaannya. Kamu yang jadi orang Yahudinya, kamu akan terapkan atau enggak? Misalnya nih, kamu yang orang Yahudinya, kamu akan terapkan atau enggak? Ini orang Yahudinya sudah pernah makan babi belum? Orang Yahudinya sudah pernah makan babi belum? Aku udah pernah makan babi soalnya. Jadi kalau orang Yahudi bingung aku jawabnya. Ini orang Yahudi yang tidak loyal. Enggak, begini. Kan ini perumpamaan. Anggap saja kalian inilah orang Yahudinya. Terus kalian udah percaya. Kalian masih akan terapkan ini semua hukum Musa. Ya, masih akan menuruti hukum Musa atau enggak? Hah? Sunat? Tetap ya? Iya. Alasan? Ya itu udah dari leluhur saya. Udah jadi istiadat saya. Udah jadi bagian Itu kan daripada. Cuman kalau saya bicara kebenaran atau ini ya baru itu saya nggak bisa paksain. Tapi kalau secara dirinya dari sisi adat ya itu saya tetap lakuin karena saya suku itu. Betul, etnis kamu ya. Etnis. Sekarang kenapa kalian mengadati hal kita di sini? Kenapa kalian mengadati? Kenapa kalian mengadati? Itu kan tidak ada di Alkitab. Kenapa kalian mengadati? Karena itu ya adat kita. Itu kayak sana lah yang dibilang Hah? Melestarikan budaya. Oke. Bisa nggak saya kalau saya orang Yahudi juga bilang, ya saya disunat karena ayah saya orang Israel. Karena saya orang Yahudi. Nggak salah kan saya kan? Berarti itu secondary, berarti itu bukan esensial. Dia tidak berkaitan dengan keselamatan. Dia nggak makan darah juga, it's fine. Karena itu secondary, itu bukan esensial. Itu sekunder. Tetapi kalau saya yang orang Yahudinya, saya akan tetap disunat. Saya akan tetap mengikuti itu semua karena saya ada mengingat janji Tuhan kepada bangsa saya. Coba kita lihat Yesaya 9. Yesaya 9 ayat yang ke-7. Ya, Yesaya 9 ayat 7 di sini berbicara tentang tahta Daud dan di dalam kerajaannya, saya baca aja ya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi saya sebagai orang Yahudi percaya bahwa nanti Tuhan akan memulihkan tahta Daud ya dan kerajaannya. Memang nanti juga ada bangsa-bangsa lain. Tapi saya sebagai orang Yahudi, saya tetap akan menjadi orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan melakukan hal-hal dari etnisitas saya yang masih relevan. Tuhan juga kan nggak suruh saya jadi bangsa lain. Make sense gak? Kalau misalnya aku tetap mau jadi orang Yahudi kok, masih mau tetap melakukan hal-hal yang masih relevan gitu. Karena nanti kan Tuhan akan memulihkan kerajaan kami.
Walaupun rajanya Yesus memang, kan? Tapi kan janji Tuhan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Make sense nggak kalau saya bilang, ya karena nanti kerajaan Israel juga tetap akan ada, yaitu disebut Israel juga sebenarnya. Israel rohani kan, dimana di situ sudah ada juga orang yang non Yahudi, ada juga orang Yahudi seperti saya. Nanti kalau saya berubah jadi bangsa lain, nanti kan kerajaannya itu kan bukan kerajaan Israel berarti. Kerajaan Israel maksudnya ada Israelnya di situ kan, gitu. Sama seperti Abraham dikatakan bangsa dari timur dan barat akan berkumpul makan bersama dia. Berarti kan berbagai variasi orang. Artinya walaupun kita satu di dalam Kristus, kebangsaan kita nggak harus dirubah juga, etnisitas kita nggak harus dirubah juga, ciri-ciri khas kita yang masih relevan nggak harus dirubah juga. Contoh, mengadati nggak harus dirubah juga, kamu juga bisa tetap jadi orang Batak. Ko Henry tetap bisa jadi orang Tionghoa, dan kita tetap satu dalam Kristus. Tidak harus semuanya dilebur menjadi satu dan kehilangan etnisitas, kayak gitu. Jadi berarti kalau orang Yahudi tetap menjadi orang Yahudi, go ahead bro, silakan. Tapi kita tahu bahwa keselamatan adalah kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena BPK sih balas. Ya, oke, tapi kita harus bijaksana sama mereka. Ya kan? Ya, itu kira-kira diskusi kita yang cukup alot ya. Saya sangat apresiasi bagaimana kalian mencoba berusaha ya. Tetapi kira-kira ya, kalau kalian perhatikan ini, misalnya ini mungkin sedikit misalnya. Bagaimana tentang baptisan yang kata orang itu adalah syarat untuk selamat. Kalau berdasarkan dengan sunat ini, misalnya kita bandingkan dengan sunat ini. Itu hal yang sama dengan sunat. Ya, jadi kayak mana? Jawaban kamu. Iya, bukan syarat. Misalnya ada orang Kristen yang ngajarin begini. Kamu harus begini supaya selamat. Kamu harus begini supaya selamat. Kamu harus lakukan ini supaya selamat. Kira-kira sesuai sidang Yerusalem enggak? Kedengarannya tidak ya? Kedengarannya tidak. Karena syarat selamat hanya apa? Kasih karunia oleh Yesus Kristus. Berarti kalau ada yang bilang kamu harus begini supaya selamat, kamu harus lakukan ini supaya selamat, kamu harus begini supaya selamat, kedengarannya tidak seperti sidang Yerusalem. Iya kan? Karena keselamatan adalah kasih karunia oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau kaitannya dengan baptisan, berarti baptisan itu bukan syarat keselamatan, tapi tanda, tapi simbol. Tapi mungkin cara untuk menyatukan kita semuanya di dalam identitas Kristus. Tapi bukan itu yang menyelamatkannya. Karena kalau kita bandingkan antara peristiwa Cornelius, dia belum dibaptis, tapi Roh Kudus sudah ada pada dirinya, sudah bekerja dalam dirinya. Dia sudah dibenarkan bahkan sebelum dia dibaptis. Gitu. Nah, jadi kan dari sini kita bisa paham. Kita bisa bedain yang esensial yang mana, yang syarat yang mana, yang sekunder yang mana. Yang ini 4 tadi yang dikatakan Yakobus, esensial, sekunder. Sunat, sekunder.
Kasih karunia oleh Tuhan Yesus. Itu dia. Jadi kita menjalani hidup kita, kita tahu kenapa kita diselamatkan. Para rasul senada, bahasanya sama. Keselamatan adalah anugerah Allah. Oleh iman dalam Yesus, kata Paulus, Petrus bilang, kasih karunia oleh Yesus Kristus. Dari 35 ayat kita bisa menemukan hal-hal ini. Betapa luar biasanya sebenarnya pembacaan Alkitab yang kita lakukan secara intens, secara repetitif. Gitu. Amin. Ya, semoga membantu kita memahami kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan puji Tuhan, kita tidak perlu disunat. Ya, dan kita tetap bisa makan saksang dan tetap menghormati, ya, menjembatani orang lain untuk bisa kenal Tuhan. Ya, baik, itu saja. Mari kita melanjutkan acara selanjutnya, ya.